Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BJBR kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham BJBR ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha dan marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BJBR. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pemda Jabar sebesar 38,18%, Pemda Bandung sebesar 7,24%, Enda Banten sebesar 5,29%, dan masyarakat sebesar 49,29%. Dan dari segi pendapatannya teman-teman bisa lihat 2014 sampai 2021 ini cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,8%. Dan dari segi net profitnya juga cukup konsisten, dan kenaikannya sebesar 17,6%. Untuk dari segi aset juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 12,4%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 12,7%. Terus untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 9,2%. Dan teman-teman, di sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CHR, sama LDR-nya. Tetapi kalau kita lihat secara singkat, untuk MPL, CHR, sama LDR-nya semua memenuhi kriteria dari yang distandarkan oleh BI, yaitu MPL di bawah 5%, dan memang untuk MPL netnya masih di bawah dari 0,5%. Jadi itu sangat bagus. Untuk CHR-nya juga di atas 9%, dan memang udah memenuhi di 17,78%. Dan untuk LDR-nya itu di 81,94%, dan ini mengalami penurunan. Jadi teman-teman memang mengalami penurunan ya untuk dari segi bank BJBR ini, yang dimana LDR-nya itu teman-teman itu loan to deposit ratio ya, dimana apa yang dipinjamkan dengan yang dideposit rasionya mengalami penurunan, jadi lebih sedikit meminjamkan di tahun 2021 ini. Tetapi kalau saya lihat memang masih standarnya masih oke teman-teman, di atas 80%. Kalau misalnya di bawah 80% sebenarnya itu perlu dipertimbangkan juga, karena kalau sedikit meminjam tapi banyak yang deposit, ya juga net profit dari perusahaan BJBR ini juga pasti mengalami penurunan. Terus teman-teman, ini merupakan summary di laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari segi NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini di 15,15%, jadi mengalami kenaikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sangat bagus untuk dari segi net profit marginnya. Untuk EPS di 204 juga bagus, mengalami yang tertinggi ya teman-teman. Terus untuk dari segi PER-nya di 7,25 kali, dan ini juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, jadi ini juga bagus. Untuk dari segi book value sekarang di 1337, dan membuat PBV-nya di 1,11 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini juga merupakan PBV yang lebih murah ya, karena dari segi harga memang masih lebih murah di tahun yang ini. Terus untuk dari segi DER-nya di 11,09 kali. Nah, ini untuk dari segi DER-nya memang sangat tinggi. Walaupun memang sektor perbankan mereka mengandalkan hutang, jadi hutang itu mereka putar untuk mendapatkan penghasilan, itu adalah model bisnisnya. Tetapi kalau menurut saya untuk DER yang terlalu tinggi juga, menurut saya kalau misalnya terjadi likuidasi, ya itu juga, atau misalnya rush money, ya itu juga kurang bagus untuk dari segi perbankan. Terus untuk dari segi ROE-nya di 15,27%, dan ROA-nya di 1,26%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1480, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 2000, jadi memiliki margin of safety 35%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke, karena saya lihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena memiliki pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue, net profit, sama aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena memang model bisnisnya adalah mengandalkan hutang.
Tetapi teman-teman saya sebenarnya kurang suka ya kalau misalnya DER-nya udah di 2 digit ke atas. Terus untuk dari segi book value-nya saya berikan no karena harga jualnya di atas harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih memenuhi standar yang ditetapkan oleh BI. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BJBR masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BJBR ini. Teman-teman, untuk saham BJBR ini masih termasuk sangat bagus ya, yang dimana dari segi grafik aja teman-teman bisa lihat selalu mengalami kenaikan. Cuman kalau ini pribadi saya sih kurang suka dengan sisi liability-nya. Walaupun memang di sektor perbankan DER yang tinggi itu adalah model bisnisnya mereka. Cuman saya pribadi sih kurang suka ya untuk dari DER-nya yang sudah di atas 10 ya teman-teman. Jadi sementara saya sih tidak membeli, tetapi kalau dari segi fundamental, dari segi pemaparannya sih menurut saya masih sangat bagus untuk saham BJBR ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman saya ada membuat website juga, jadi websitenya itu di valuestock.id. Jadi teman-teman bisa mendapatkan konten-konten pembelajaran tentang analisa fundamental lebih banyak di websitenya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.